Berakhir sudah perjuangan Malaysia dan Indonesia di Piala AFF pada tahun 2022 ini, guys. Malaysia kalah 3-0 kepada Thailand dan juga Indonesia kemarin dikalahkan oleh Vietnam 2-0. Apapun semua kita terima dengan seadanya dan kita tumpukan kepada Piala Asia 2023 ini, guys. Jadi beberapa yang saya ingin katakan di sini, pertamanya Indonesia dan Malaysia perlu memberikan ataupun menampilkan pemain-pemain ini untuk lebih konsisten di masa-masa depan. Daripada segi taktik permainan, taktikal dan juga stamina perlu diperkuatkan lagi. Kim Pan Gun dan juga Shin Tae-yong harus bekerja keras sekiranya masih lagi bersama dengan timnas Indonesia dan juga pasukan Malaysia ini. Mereka perlu memberi satu suntikan semangat ataupun satu teknik taktikal yang baru kepada pemain-pemain ini. Bukan Malaysia dan Indonesia ini gagal sepenuhnya, guys. Ini sebenarnya adalah sebagai satu pemulihan dan kecerdasan yang kita ketahui di Indonesia. Liga Indonesia itu telah tertangguh selama beberapa bulan, dan juga Malaysia adalah pemain yang dikira pemain Malaysia B. Dan kalau kita melihat Malaysia dan juga Indonesia ya, permainan mereka tidak jauh beda dengan Thailand dan Vietnam. Cumanya Vietnam dan Thailand punya satu skill individu, pegang bola yang cantik dan juga pressure lawan serta pasingan-pasingan pendek, kontrol bola itu cukup baik. Itu jarang tidak tepat. Semua pasingan-pasingan Thailand dan Vietnam ini tepat, guys. Ketimbang Malaysia dengan Indonesia itu perlu banyak lagi diperbaiki. Apapun yang seperti saya katakan tadi, bahwa Indonesia itu telah lama rehat liga mereka, itu menyebabkan pemain-pemain yang ada mungkin kehilangan kecerdasan dan masa yang singkat disediakan oleh Shin Tae-yong di Bali dalam persediaan itu, dan juga kurangnya uji coba itu mungkin menyebabkan Indonesia kurang dari segi menyengat dalam AFF pada kali ini. Begitu juga dengan Malaysia, guys. Saya ingin mengulas juga terkait dengan Malaysia ini. Kebanyakan pemain yang hadir, walaupun ke naturalisasi ada lebih kurang 5 ke 6 pemain naturalisasi ya, tetapi sebenarnya itu bukanlah pemain yang utama bagi Malaysia. Malaysia menampilkan pemain-pemain tempatan lokal yang baru kebanyakannya. Itu masih di peringkat antara bangsa, itu tidak mempunyai pengalaman yang cukup baik. Tetapi ini sebagai satu pelajaran bagi mereka, ini sebagai satu motivasi dan juga pengalaman itu mereka perlu ambil apabila di Piala Asia 2023 pada tahun ini juga. Itu perlu diberi satu suntikan untuk mereka mengembangkan lagi bakat mereka. Itulah pengalaman mereka dalam Piala AFF ini. Tidak perlu mengambil mudah pada Thailand dan Vietnam. Yang kita ketahui, Thailand dan Vietnam di ranking FIFA pun mereka di tangga yang di Asia Tenggara ini. Pertama Vietnam, kedua Thailand, ketiga Filipina, keempat Malaysia, kelima Indonesia. Jadi mungkin 5 ke 10 tahun akan datang ini Malaysia dan Indonesia juga akan standing dengan Vietnam ya. Perlu banyak pendedahan di peringkat antara bangsa sebenarnya. Pemain-pemain Malaysia dan pemain Indonesia perlu menitik beratkan soal kecerdasan, soal stamina dan juga soal-soal pemakanan itu perlu dijaga dengan rapi. Saya melihat Shin Tae-yong di Indonesia ya. Shin Tae-yong menerapkan selain daripada faktor fizikal, tetapi pemakanan itu perlu diambil berat. Begitu juga dengan mental pemain itu. Mental pemain yang paling utama perlu disiap sediakan untuk di Piala Asia nanti. Karena mental ini paling penting, guys. Apabila provokasi lawan itu secara terus-terusan, provokasi lawan itu secara kuat, berat ditampilkan, tetapi mental pemain tidak dapat mengadaptasi dan tidak dapat menyerap tekanan itu,
maka mereka akan kehilangan fokus dan mereka akan menggunakan juga cara kekerasan untuk membentes, menyerang dan juga melanggar tim lawan. Itu akan menyebabkan fokus akan hilang guys. Jadi semoga di Piala Asia nanti kita doakan Malaysia dan Indonesia akan tampil dengan lebih baik, dengan bersemangat dan dengan semangat yang baru. Dan sekali lagi saya ingin menekankan poin-poin penting yang perlu diperbaiki sama ada oleh Malaysia dan Indonesia. Yang pertamanya ialah semangat berpasukan dan bekerja sama itu penting. Sebab bermain bola ini adalah 11 pemain, bukan individu. Jadi perlu diutamakan bekerja sama dalam tim yang 11 ini. Bermula serangan daripada bawah, tengah dan juga atas. Kurangkan skill individu yang sehingga kehilangan bola, yang tidak tahu membuat keputusan di mana perlu diantar. Bermain bola ini harusnya kontrol ball, pegang bola, melihat rakan yang kosong, passing. Kontrol ball, pegang bola, kalau seandainya dapat mengelecek sedikit, boleh dengan keyakinan yang ada, kelecek sedikit, lepas, kemudian passing. Itu semangat berpasukan. Yang kedua, perlu fokus 100% dalam permainan. Seperti yang saya katakan tadi, jangan mudah terprovokasi oleh lawan, sama ada oleh penyokong, oleh pendukung, oleh lawan, kekerasan yang ditampilkan, karena wasit masih ada. Walaupun kadang-kadang wasit ini, pengadil ini berat sebelah guys, tetapi itu harus dijaga, jangan sampai terprovokasi dan kita membalas kekasaran itu akan menyebabkan kerugian, kenakan kad kuning ataupun kad merah. Kemudian perlu tenang dalam setiap perlawanan. Ini poin ketiga, ini ketenangan ini amat penting untuk setiap pemain. Dalam timnas Indonesia, Jordi Amat salah seorang pemain yang penuh ketenangan. Itu yang perlu diberikan contoh untuk timnas Indonesia. Dan pemain-pemain lokal yang lain pun perlu mengambil sisi ketenangan yang ada pada Jordi Amat ini, untuk mereka menampilkan lagi permainan dan juga cara berpikir ide-ide yang patut. Kemudian tidak egois, penting diri. Itu juga sama seperti tadi semangat berpasukan itu. Dan akhir sekali yang saya ingin katakan ialah selalu mensia-siakan peluang di hadapan gawang. Indonesia dan Malaysia lebih kurang sama, selalu mensia-siakan peluang di hadapan gol. Ada peluang yang terhidang 50-50 bersama dengan kiper, selalu tidak menghasilkan gol yang diinginkan. Jadi itu perlu diperbaiki oleh pemain-pemain Malaysia dan Indonesia guys. Jadi semoga Piala AFF pada kali ini menjadi pelajaran yang cukup berharga kepada kedua-dua pasukan Malaysia dan Indonesia untuk lebih menyaingi kehebatan Vietnam dan Thailand. Vietnam dan Thailand cukup cergas pemainnya. Sepanjang 90 menit perlawanan baru habis sebentar tadi di antara Thailand dan Malaysia. Selama 90 menit pemain-pemain Thailand tidak hilang fokus guys. Saya menyaksikan permainan ini sehingga tamat perlawanan, tidak hilang fokus, tenang dan juga akurat dalam mengawal bola dan memberi passingan pendek ataupun passingan long ball untuk disudahi oleh teman-teman penyerang mereka. Itu yang perlu dicontohi ya oleh Malaysia juga. Jadi sekali lagi apapun walaupun Malaysia dan Indonesia sudah terkeluar, merebut 3 dan 4 selepas ini, mudah-mudahan mereka juga bermain secara sportivitas untuk merebut 3-4 nanti Malaysia dan Indonesia ini. Nanti kita sama-sama saksikan bagaimana kedua-dua pasukan ini ataupun timnas ini akan bermain untuk negara masing-masing. Jadi kita dukung sama-sama negara kalian di Indonesia dan juga saya di Malaysia. Insya Allah semoga semuanya berjalan dengan lancar dan penuh dengan semangat sportivitas yang tinggi. Jadi guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan Piala AFF pada tahun ini, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini. Oke guys, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.